Ya, saya ilahi. Ini nggak boleh dimasukin, ini harus di luar, ini juga harus di luar. Nggak boleh, ini kan steril ya, kondisi apa ya? Misalkan kalian ada yang ada kayak gelas gitu ya, dimasukin ini loh. Jadi kalian harus punya prinsip dan udah kebiasaan. Oh, ini ada yang sesuai nih cara penempatan alatnya, karena kalau kalian mau dilatih dia nggak salah terus, kalian akan latah nanti kayak gitu terus, karena yang benar mana yang salahnya kalian nggak akan tahu. Nah di sini kan prinsip alatnya sama APN ya, ada kain sebenarnya gitu ya. Kan di awal memang sudah dia menentukan APN. Nanti kalau untuk ujian nanti si kontaknya udah dipasang ya. Ada kain ada kain ya. Boleh minta nggak baiknya hanya ini baik kain yang squid yang 5 cc ini itu udah dimasukkan ya, amunnya juga udah dibuka yang didokainnya karena mau lakukan episio. Kalian ngapain kayak gitu nggak? Terang Ya kan diajarinnya pakai sarung tangan satu, kita siapin untuk apa dulu? Untuk memasukkan lidokain. Nah kalau misalkan apa itu oksitosin ya, oksitosinnya udah siap. Tunggu temennya ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul. Di sini saya akan melakukan pertolongan persalinan ya. Di sini kan ibu kita harus tahu kasih tahu kondisi ibunya. Di sini kan ibu kemarin sudah dilihat bahwa TFU-nya besar. Nah, besar kemungkinan akan terjadinya distosia bahu ya. TFU itu kan tinggi fundus uteri. Fundus uteri berarti bayinya besar. Gitu ya. Selain dari tinggi fundus uteri bisa juga dari USG. Dari USG juga kita kan sudah menganalisis bahwa bayinya akan besar. Ada taksiran berat janinnya adalah besar. Nah, di sini saya akan mempersiapkan untuk pertolongan distosia bahu. Jadi nanti pada saat saya melaksanakan distosia bahu, nanti ada beberapa teknik yang memang harus ibu ikutin apa yang saya instruksikan. Ya, mungkin di situ nanti kita harus ada koordinasi yang betul ya Bu ya. Jadi sukunya juga harus betul-betul bisa berkoordinasi apa yang saya kasih tahu. Ya, supaya apa Bu? Supaya nanti si bahunya pada saat janin lahir, kepala lahir, supaya si bahunya itu tidak menyangkut ya, supaya cepat dilahirkan janinnya. Gimana Ibu? Nih kalau kita setuju kita persiapan. Nah persiapan alat ini kita ada yang namanya apa yang lengkap. Dimana apa yang lengkap ini kalian sudah tahu ya, dari mulai paku set, dari mulai hektik set, dari mulai ada lidokain, squid 5 cc, squid 3 cc, itu ada kasa, ada kapas DTP, ada bengkok gitu. Terus juga ada kain berapa lembar? Terus tahu ada kain 3 lembar, ada baju bayi, baju ibunya, pembalut gitu. Itu di APN itu memang lengkap. Nah selain itu ada persiapan alat adalah ini HP, di alat pelindung diri. Setelah persiapan alat, kita melakukan persiapan lingkungan. Sampiran mengatur pencahayaan. Apabila malam hari kita mengatur ada lampu, mengatur pencahayaan ya, atau misalkan terangin lagi. Setelah itu kita setelah persiapan alat, persiapan lingkungan,
persiapan persiapan apa? Persiapan penolong. Ya, sorry, di persiapan alat tadi kan Bunda menyebutkan bahwa APM ya, APM lengkap partner. Nah, pada persiapan alat kalian sudah membuka scriptnya karena kalian nggak pakai sarung tangan. Persiapan alat ya, kita buka. Oh ya. Terus juga ampul lidokainnya kita buka. Ini pura-pura ya, pura ya. Terus setelah itu kan udah ya persiapan alat, persiapan lingkungan, baru persiapan penolong. Persiapan penolongnya apa? Petugas mencuci tangan, ya membuka perhiasan, ya. Setelah itu, nah memakai sarung tangannya berapa? Satu ya. Memakai sarung tangan satu untuk apa? Lidokain. Ini kan udah dibuka ya tadi ampulnya, udah Bunda nggak pakai sarung tangan jadi boleh pegang. Kalau ini kan memang steril. Kita masukin dulu ya. Bisa lidokainnya berapa? Ini yang berapa persen nih? 2%. Ini kalau yang 1%, maka dimasukkan semua. Jadi kalau misalkan yang 2%, maka dioplos dengan 1:1. Misalkan kalau misalkan ini 2% nih, ternyata ini isinya 3 cc, berarti aquadesin juga harus 3 cc. Kalau misalkan mau ngambil 1 cc aja, berarti aquadesin 1 cc. 1:1. Jangan sampai tutup panas soalnya. Kamu jangan geser, maju kalau mau nggak sini pindah. Terus setelah itu sudah dimasukin ya, sudah dimasukin si spreadnya. Setelah itu kita pakai sarung tangan yang selama pakai sarung tangan kedua baru kita memulai ke apa? Proses tindakan. Nah, bagaimana memulai proses tindakan? Kita memulai dengan kita mau melakukan anestesi. Anestesi apa? Lokal dan episiotomi. Ya. Yang pertama kita harus lihat adalah benar nggak ini merupakan distosia bahu. Berarti kita harus lihat tanda dan gejala distosia bahu. Kalian sebutkan memulai dengan memulai dengan apa tadi? Anestesi lokal dan episiotomi. Yang pertama adalah memastikan adanya tanda gejala distosia bahu. Yang pertama adalah yang tandanya apa? Tandanya apa? Tidak adanya putaran paksi luar, ya, atau disebut dengan tortisik. Jadi tortisik itu kayak kura-kura, maju mundur keluar. Itu distosia bahu, gitu ya. Nanti di UKOM ada tortilsik, itu seperti kura-kura, tidak adanya putaran paksi luar. Itu dimaksud dengan distosia bahu. Nah, tadi memulai dengan anestesi dan episiotomi, kita mulai tanda dan gejalanya. Tanda gejalanya itu tadi tidak melakukan putaran paksi luar. Yang kedua adalah seperti tortisik ya. Yang kedua adalah meminta bantuan teman atau keluarga ya. Boleh asisten ya, atau misalkan keluarga kalau nggak punya asisten. Tapi kan sekarang bidan harusnya berapa tangan? 4 lagi, tapi 6 ya. Meminta untuk bantuan pada asisten. Yang ketiga adalah kalau yang ketiga menghisap lidokain kan sudah ya. Jadi kita sudah lewat di awal. Setelah itu apa lagi? Kita di sini tempatkan jari telapak tangan. Kita mulai untuk melakukan apa? Anestesi. Bagaimana anestesinya? Kalian sudah pernah kan melakukan episiotomi? Sudah.
melindungi kepala bayi ya. Dan jari tengah kita antara kepala bayi dan perineum ya. Setelah itu bisa kelihatan yang sebelah sana ya. Setelah itu untuk kenapa kita seperti ini, untuk mencegah terjadinya penusukan jarum kepada kepala bayi. Jadi kepala janin yang bisa menyebabkan kematian kalau kita masukin jarumnya kepada kepala janin gitu ya. Setelah itu apalagi? Setelah itu adalah masukkan jarum secara apa? Secara subkutan. Berapa derajat? 45 derajat. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mulai komisura posterior, terus menelusuri sepanjang perineum dengan sudut 45 derajat ke arah tempat yang akan dilakukan episiotomi. Bisa mau di arah sini ya, kita lakukan 45 derajat. Kita lakukan apa? Aspirasi. Setelah itu ketika tidak ada darah yang keluar, maka kita lanjutkan untuk memasukkan obatnya. Ya, caranya kalau episiotomi masukkan obatnya, kita dorong tapi jarumnya ditarik. Nah, setelah itu arahkan ke pembusirahnya ya, yang tadi. Arahkan kemana tadi? Ke sepanjang perineum dengan sudut 45 derajat. Aspirasi lagi, baru kita masukkan. Paham? Kalian udah pernah kan episiotomi? Ada ujiannya kan? Nah, setelah itu kita tunggu ya sampai 1-2 menit ya. Jadi kita tunggu sampai 1-2 menit sebelum melakukan episiotomi. Setelah itu kita lakukan episiotomi secara medio. Yang mana gunting ya? Yang ini apa ini? Kalau ini apa? Gunting benang. Gunting apa? Kenapa dimasukkan di sini? Ya. Nah, tadi kan sudah ya, ditunggu sampai 1-2 menit. Maka lakukan episiotomi. Ya tadi yang di tempat yang tadi yang sudah kita anas, di tangan kiri kita tetap melindungi kepala janin. Kita melakukan episiotomi secara medio. Ini ya, set. Ya, setelah itu kita lakukan tindakan manover Robert. Bagaimana tindakan manover Robert? Adalah yang pertama adalah bagaimana? Posisinya gimana? Posisi ibunya berbaring pada, mintalah ibu untuk menarik kedua lututnya sejauh mungkin ke arah itu posisi apa namanya? Nah, udah kan di episiotomi. Jadi kita posisikan ibu untuk berbaring dan minta bagian apanya? Minta ibu untuk menarik kedua lututnya ke arah dada. Seperti litotomi. Ibu, permisi ya Bu ya. Coba Bu, boleh ibu masukin tangannya di arah paha. Ini ya, lipat. Setelah itu ibu tarik ke bagian arah dada. Gitu. Itu posisi yang untuk teknik Robert. Itu ya. Yang kedua adalah apa? Ibu melipat kedua pahanya sehingga mintalah ibu untuk melipat kedua pahanya sehingga kedua lututnya berada sedekat mungkin dengan dada. Gunakan kedua tangan untuk membantu fleksi maksimal paha. Mimpin persalinan sampai terjadi putaran pasti luar ya. Jadi setelah ditarik ke arah dada, ini paling mudah banget ya kalau teknik Robert ini paling mudah. Cuman dibantu sama ibunya aja, kita memberikan instruksi aja kepada ibunya kalau Robert. Jadi menarik ke arah dada. Setelah itu pada saat kontraksi kita lakukan kita suruh ibu untuk mengedan. Ayo Bu, ngedan Bu. Ya, ini kan udah diepis ya. Ya Bu, ngedan Bu. Ini kan ditarik. Ya, ini ditarik ya. Terus setelah itu apalagi? Memimpin persalinan sampai terjadi putaran paksi luar. Ayo Bu, suruh ngedan kan. Dia kan nggak putaran paksi luar nih, kayak gini terus. Ya, kita pimpin ibunya untuk ngedan pada saat dia ada kontraksi. Ayo Bu, ngedan Bu. Yuk, iya Bu. Setelah itu ada putaran paksi luar. Setelah terjadi putaran paksi luar, maka apa? Kita lahirkan bahu depan. Ya, tarik ke bawah untuk mengeluarkan bahu depan. Anterior, jangan pakai depan ya. Kan kita udah di anterior.
Tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu posterior. Sangga susurnya gimana? Sangga susur. Nih, gini kalau namanya sangga susur. Karena ini nih licin, nak. Ya, licin dengan ketuban, cairan, dengan pada mana ada hentakan dari ibunya, maksudnya ada dorongan dari ibunya. Jadi pada saat sangga susur tuh nggak kayak boneka kayak gini, pelan, enggak. Kenyataannya adalah dia licin. Ya, dan ada dorongan dari ibunya. Jadi kita harus betul-betul. Setelah itu kita letakkan di perut ibu. Ya, kita apa ya? Nilai keadaan janin. Nilai pertama kan dari mulai menangis enggak, warnanya gimana ya kan? Ya. Setelah itu karena kita cuman make Robert, jadi langsung ke akhir. Ya, setelah itu setelah kita nilai, kita cek adanya tanda-tanda fraktur klapikula pada bayi. Ya, setelah itu kita melakukan penjahitan luka episiotomi. Diomongkan aja, tidak perlu dilakukan. Setelah itu kita lakukan apa? Merapikan pasien. Ini lagi IMD ya, kan udah 1 jam. Misalkan kan kita udah lagi epis, jadinya lagi IMD. Ya, sudah di epis kan, jadi rapikan pasiennya, ya, ganti kainnya, kayak gitu kan kalau PN, pasien ganti kainnya, ganti celana dalamnya pakai pakai softtek yang panjang atau underpad dan lain-lain. Setelah itu rapikan alat. Yang namanya rapikan alat itu betul-betul dirapikan, jangan ngomongnya aja. Kadang waktu OC rapikan alat tapi nggak dirapikan alatnya, masih berantakan kayak gini. Jadi dirapikan alat, duitnya kita buang ke sertiko, ininya ke larutan klorin, sampah keringnya dibuang ke warna hitam, ya. Harus ada kresek warna hitam, sampah yang diisi oleh kresek warna hitam, ya. Paham ya? Ini untuk kemana buangnya, ini juga kemana buangnya, ini juga kemana buangnya, supaya kalian dipraktek di tempat yang asli, tidak bingung kemanain, karena takutnya selama OSCE didiemin aja, ya. Udah disimpan dulu di sini ya. Mungkin aja disebutkan. Setelah itu sudah merapiskan alat, baru kitanya bidangnya sarung tangan handscoon diletakkan di larutan secara terbalik. Terus kayak gini. Ini kan masih banyak darah nih dengan cairan ketuban. Ya. Diletakkan di larutan klorin. Ada ya? Tapi nanti disebutkan. Setelah itu kita berikan dengan handuk kering. Setelah itu kita lakukan termi. Ibu, alhamdulillah bayinya sudah lahir ya tadi pada saat tadi pengeluaran paku. Alhamdulillah bayinya tidak ada apa? Struktur klapikula. Nanti pada saat setelah IMD nanti kita akan melakukan setelah IMD nanti kita bayinya akan dibersihkan dulu ya, pakai dulu bajunya ya Bu ya. Kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa hubungi saya. Kalau misalkan nanti setelah ini kita akan melakukan bagaimana teknik menyusui yang benar, gitu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada. Kalau tidak ada dokumen pasti.